Shalom. Shalom. Selamat sore buat kita semua pada ibadah Partupolon dari Saudara Louis Christopher Alan Siombing dan Donatella Rara Wulandari Sekar Arum Putriyanti. Sebentar lagi prosesi kedua calon pengantin akan memasuki ruang ibadah kita. Kami undang untuk seluruh jemaat untuk berdiri di tempat. Every promise we can make, every prayer and step of faith, every difference we can make is only by His grace. Every mountain we will climb, every ray of hope we'll find, every blessing left behind is only by His grace. Grace alone, which God supplies, strength unknown He will provide. Christ in us, our cornerstone. Jemaat silahkan duduk kembali. We will go forth in grace alone, grace alone, which God supplies, strength unknown He will provide. Christ in us, our cornerstone. We will go forth in grace alone. We will go forth in grace alone. We will go forth in grace alone. Terima kasih. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk beribadah kepada Tuhan. Kita saat teduh dan berdoa di dalam hati kita. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 18 ayat 1 dan 2. Kuasa Roh-Nya, bagai hujan yang lebat.
Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Jangan takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang di sorga, kasih-Mu adalah kekal selama-lamanya. Kami mengucapkan terima kasih kepadamu karena Engkau memelihara kami dari dulu sampai sekarang. Berkat berikanlah bagi kami iman yang benar, yang tumbuh dan kuat. Berikanlah bagi kami kasih yang setia, mencintai Tuhan dan sesama manusia. Berikanlah bagi kami pengharapan yang hidup, supaya kami bersuka cita melakukan kehendak-Mu. Dengarkanlah doa kami ini, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Jemaat silakan duduk kembali. Kita akan mendengarkan Kor Ina Deborah.
Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 363 ayat 1. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saya akan membacakan surat perjanjian pernikahan Louis Christopher Alan Sihombing dan Donatella Rara Wulandari Sekar Arum Putriyanti. Saudara berdua diundang untuk berdiri di tempat. Melaksanakan perjanjian atau ikat janji pernikahan dengan ketentuan sebagaimana tertera di bawah ini. Pertama, dengan segala kebulatan hati kami hendak melangsungkan pernikahan. Yang kedua, kami saling mengasihi sebagaimana layaknya pernikahan orang Kristen. Yang ketiga, kami tidak akan bercerai kecuali dipisahkan oleh kematian. Dan kami akan setia sekata mengikuti aturan dan ketentuan yang berlaku di Huria Kristen Batak Protestan atau HKBP. Yang keempat, status keanggotaan kami dalam jemaat adalah jelas dan benar. Apabila ada penghambat atau permasalahan dalam proses pernikahan kami, maka kami harus lebih dahulu menyelesaikannya dan kemudian memohon dilaksanakan pemberkatan nikah. Dengar ya, itu janji ya. Demikian perjanjian ini kami nyatakan di depan majelis dan saksi-saksi jemaat yang hadir di gereja kita ini. Saudara berdua telah mendengar isi perjanjian saudara. Sekarang saya bertanya kepada saudara Louis Christopher Alan Sihombing, di hadapan Allah dan jemaatnya yang hadir di sini, apakah engkau dengan sepenuh hati hendak membentuk keluarga Kristen dan menjadikan saudari Donatella Rara Wulandari Sekar Arum Putriyanti menjadi istrimu? Ya, saya bersedia dengan sepenuh hati. Saya mengasihi Donatella Rara Wulandari Sekar Arum Putriyanti dan menghendaki dia menjadi istri saya. Terima kasih. Saudara-saudara, saya sudah menyelidiki kesungguhan saudara Louis Christopher Alan Sihombing yang hendak menjadikan saudari Donatella Rara Wulandari Sekar Arum Putriyanti menjadi istrinya. Kita sudah mendengar dan menyaksikan jawaban yang dia berikan. Kini saya bertanya kepada saudari
Donatella Rara Wulandari Sekar Arum Putriyanti. Akankah ketulusan dan kesungguhan hatimu hendak menikah dengan saudara Louis Christopher Alan Sihombing di hadapan Allah dan jemaatnya yang hadir di sini? Apakah engkau dengan sepenuh hati hendak membentuk keluarga Kristen dan menjadikan saudara Louis Christopher Alan Sihombing menjadi suamimu? Dengar semua ya. Coba diulang lagi. Coba. Tadi nggak dengar kayaknya. Ya, saya bersedia dengan sepenuh hati. Saya mengasihi Louis Christopher Alan Sihombing dan menghendakinya untuk menjadi suami saya. Masih adakah hubungan atau janjimu dengan laki-laki yang dapat menghambat rencana pernikahanmu? Tidak ada. Louis, masih adakah? Tidak ada. Oke. Saudara-saudara yang kekasih, orang tua dari kedua calon mempelai dan jemaat, saya sudah menyelidiki kesungguhan hati saudari Donatella Rara Wulandari Sekar Arum Putriyanti yang hendak menjadikan saudara Louis Christopher Alan Sihombing menjadi suaminya. Kita sudah mendengar dan menyaksikan jawaban yang dia berikan. Selanjutnya saya bertanya kepada jemaat yang hadir di sini, apakah saudara-saudara mengetahui masih ada hubungan janji antara Louis Christopher Alan Sihombing yang disampaikan kepada perempuan lain yang dapat menghalangi rencana pernikahan dengan saudari Donatella Rara Wulandari Sekar Arum Putriyanti? Tidak ada ya? Terima kasih. Adakah saudara-saudara mendengar atau mengetahui masih ada hubungan dan janji dari saudari Donatella Rara Wulandari Sekar Arum Putriyanti yang disampaikannya kepada laki-laki yang lain yang dapat menghalangi rencana pernikahan dengan saudara Louis Christopher Alan Sihombing? Gak ada, mamanya gak ada ya, mamanya ya. Dengan perempuan lain gak ada, laki-laki lain gak ada ya. Dengan Louis aja ya. Ya, terima kasih. Kita akan menandatangani surat perjanjian nikah. Surat perjanjian yang bertanda tangan di bawah ini, saya Louis Christopher Alan Sihombing, putra dari Bapak Antoni Sihombing, Ibu Helmin Mince Simajuntak, alamat Jalan Rambutan Kapling 36 nomor 8 Pejaten Barat Pasar Minggu, Gereja HKBP Mampang Perapatan Resort Mampang Perapatan, dengan saya Donatella Rara Wulandari Sekar Arum Putriyanti, putri dari Bapak FX Putranto Sunu Raharjo, Ibu Francisca Yeni Herawati, alamat Jalan Sakti Raya nomor 2 Petukangan Selatan Pesanggerahan Jakarta Selatan, Gereja HKBP Mampang Perapatan Resort Mampang Perapatan, melaksanakan perjanjian atau ikat janji dengan ketentuan sebagaimana tertera di bawah ini. Dengan segala kebulatan hati kami hendak melaksanakan perkawinan. Kami harus saling mengasihi sebagai layaknya perkawinan orang Kristen. Kami tidak akan bercerai kecuali dipisahkan oleh kematian, dan kami akan seia sekata mengikuti aturan dan ketentuan yang berlaku di Huria Kristen Batak Protestan.
Status keanggotaan kami dalam jemaat adalah jelas dan benar. Apabila ada penghambat atau permasalahan dalam proses perkawinan kami, maka kami harus lebih dahulu menyelesaikannya, kemudian memohon dilaksanakan pemberkatan nikah. Mempelai laki-laki Louis Christopher Alan, lahir 14 Desember 1997, dibaptis tanggal 5 bulan 7 tahun 1998, katehisasi Sidi tanggal 2 bulan 4 2017. Mempelai perempuan Donatella Rara Wulandari Sekar Arum Putrianti, lahir 19 Juli 1997, dibaptis tanggal 27 Desember tahun 1998, katehisasi Sidi tanggal 1 bulan 10 2023. Nanti tanda tangan disaksikan oleh pihak laki-laki. Dari pihak laki-laki Amang, nanti siap-siap Amang Ferry Sihombing. Dari pihak mempelai perempuan Bapak Joko Panca Prasetya, mewakili Sintua pihak laki-laki Sintua Hotman Sinurat. Sintua dari pihak perempuan Sintua Daniel Siagian. Pejabat gereja yang melaksanakan Sintua Togi MH Purba. Silakan ditanda tangan di atas nama masing-masing. Demikian tadi penandatangan surat perjanjian nikah. Kami persilahkan yang mendampingi silakan duduk, orang tuanya, atau kita foto. Foto dulu sebentar, foto. Pak Joko, kita foto sebentar, Pak. Nah, saya foto dulu. Kita rapat foto. Ya. Rapat. Silakan duduk. Kedua mempelai, kita ada cincin. Cincinnya dibawa, tukar cincin. Apa ya? Luna, cincin ini kuberikan kepadamu
sebagai tanda kasihku kepadamu. Tulis cincin ini kuberikan kepadamu sebagai tanda kasihku padamu. Oke, terima kasih. Silakan duduk kembali. Untuk warta, warta nanti akan dibacakan di hari Minggu. Warta pertama di hari Minggu tanggal 5 November 2023. Warta kedua Minggu tanggal 12 November 2023. Pemberkatan nikah hari Jumat tanggal 17 November 2023 pukul 13 WIB di Gereja HKBP Mampang Perapatan. Ya, warta pertama nanti Minggu tanggal 5 November 2023, warta kedua Minggu tanggal 12 November 2023, pemberkatan nikah di gereja kita hari Jumat pukul 13 WIB tanggal 17 November 2023. Demikian untuk warta kita. Kita akan mendengar kor dari week 4.
Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 369A ayat 1. Dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Shalom. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, teristimewa untuk Saudara Luis dan Dona yang pada saat ini sudah berjanji di hadapan Tuhan yang pasti, kemudian di hadapan keluarga dan juga di hadapan warga jemaat. Tentu ada sesuatu yang khas, unik, menjadi dasar untuk melangkah ke depan. Berkaitan dengan itu, saya memilih firman Tuhan yang akan kita renungkan, terutama untuk saudara berdua, dari Yeremia pasal 32 di ayatnya 40 dan 41. Demikian firman Tuhan. Aku akan mengikat perjanjian kekal dengan mereka, bahwa aku tidak akan membelakangi mereka, melainkan aku akan berbuat baik kepada mereka. Aku akan menaruh takut kepadaku ke dalam hati mereka, supaya mereka jangan menjauh daripadaku. Aku akan bergirang karena mereka untuk berbuat baik kepada mereka, dan aku akan membuat mereka tumbuh di negeri ini dengan kesetiaan, dengan segenap hatiku, dan dengan segenap jiwaku. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, barangkali untuk kita sebagian sudah memahami makna daripada ibadah yang kita ikuti sekarang, tetapi tentu sebagian lagi belum begitu paham apa makna daripada ibadah partupolon, atau sering kita terjemahkan menjadi ibadah ikat perjanjian nikah. Saudara-saudaraku, tentu kita perlu tahu dengan paham apa yang kita lakukan, terutama untuk saudara Luis dan Dona, dan juga tentu keluarga Dona, supaya apa yang kita ikuti ini benar-benar bisa dihayati. Dalam tradisi orang Batak, mereka yang akan menikah harus
jelas dulu mengungkapkan isi hatinya berhadapan secara langsung, mengatakan apa isi hatinya. Dari situlah kata tupol atau mertupol. Tupol itu berarti berhadapan secara langsung, menyatakan secara langsung, bukan karena kata orang lain. Jadi konteks mertupol itu adalah menyatakan secara terbuka, bukan hanya mereka berdua tapi di hadapan orang-orang lain, yang tentunya orang lain itu adalah orang-orang dekat. Lalu ini diadopsi oleh gereja, di mana ada dua orang yang mau menikah sedemikian rupa, mereka juga harus terbuka di hadapan semua warga jemaat bahwa mereka akan menikah. Dan disitulah disebutkan merpadan atau mengikat janji. Dan itulah yang dilakukan calon mempelai berdua ini. Mereka mengikat janjinya untuk memasuki rumah tangga yang didasari sebagaimana tadi telah disebutkan bahwa atas cinta kasih mereka akan membina rumah tangga. Atas cinta kasih itu juga mereka akan setia hidup dalam hidup gereja. Dan atas cinta kasih itu juga mereka mau membereskan segala sesuatu jika masih ada yang terikat dengan pihak-pihak lain. Oleh karenanya pertanyaan-pertanyaan tadi itu menyangkut ya hati mereka. Tapi yang kedua, Bapak Ibu Saudara, dan ini tetap masih diwarisi oleh HKBP, bahwa pemerintah pun di zaman Belanda dulu sampai sekarang selalu mencatatkan, memberitahukan rencana orang yang mau menikah selama 14 hari kepada khalayak ramai, supaya khalayak ramai tahu bahwa si Polan dengan si Anu akan membina rumah tangga. Dan apabila masih ada mungkin keterikatan ungkapan janji dengan pihak-pihak tertentu, mereka bisa mengajukan keberatan. Dan itulah warta jemaat yang kita lakukan 2 minggu atau 2 kali. Makna itu tetap kita pakai sebagai bagian daripada ketaatan kita kepada hukum negara. Oleh karenanya, saudaraku Luis dan Dona, pada saat ini saudara sekarang mengikat janji untuk membina rumah tangga, mengikat janji bahwa saudara akan setia sebagaimana yang dilakoni oleh Kristen, dan juga setia dan taat kepada hukum negara dan juga tentunya hukum gereja. Saudaraku, ketika kita memasuki hubungan dengan Tuhan akan janji, maka kita akan teringat bahwa sering kali digambarkan bahwa hubungan manusia dengan Tuhan, ya, kita ini dengan Tuhan adalah seperti hubungan suami dan istri. Tuhan itulah yang menjadi suami dan kita manusia ini adalah istri. Itu digambarkan dalam hubungan kita secara umum. Oleh karenanya, gambaran dari kehidupan suami istri itu seharusnya meneladani bagaimana hubungan Tuhan dengan manusia, bagaimana sikap Tuhan terhadap manusia. Seperti itulah juga yang harus dilakoni oleh suami dan istri dalam kehidupan sehari-harinya. Karenanya kita mendengar tadi bahwa Tuhan menyatakan satu janji, bahwa Tuhan akan mengikat perjanjian kepada umatnya. Seperti itulah terus ada inisiatif dari orang-orang percaya untuk membina perjanjian, mengikat perjanjian dengan pasangan hidupnya. Perjanjian itu bukan sekadar perjanjian,
Tapi perjanjian itu disebutkan, aku akan mengikat perjanjian kekal dengan mereka. Manusia yang akan menikah pun harus membina, harus terus menghidupi perjanjian kekal. Tapi mungkin terus muncul dalam pikiran kita, mana mungkin janji kekal dalam kehidupan manusia karena umur kita terbatas. Ya, terbatas. Kalau sampai 70, 80 katanya itu sudah sampai bonus dalam kehidupan kita, dan itu juga sudah dibarengi dengan susah payah. Tapi saudara-saudara jangan terus menolak kalau dikatakan sifatnya adalah sifat perjanjian kekal. Itu juga mungkin terjadi dalam kehidupan manusia. Sebab apa yang dimaksudkan oleh Tuhan, ikatan antara lelaki dan perempuan yang akan menikah itu, perjanjiannya perjanjian kekal, itu berarti bahwa perjanjian antara laki-laki dan perempuan itu adalah perjanjian yang terus berjalan sampai Tuhan menghendakinya. Oleh karena itulah dalam kehidupan Kristen, bahwa perjanjian nikahnya tidak boleh dibatasi sebatas suka-suka, tetapi dibatasi sampai kematian menceraikan kamu kelak. Kata kematian menceraikan kamu itu adalah penentuan dari Tuhan. Kematian yang menceraikan kamu, yang mengakhiri hidup bukan manusia, tapi adalah Tuhan. Berarti sesuka Tuhan dalam kehidupan kita. Tapi ada juga orang yang nakal memakai kata ini. Oh iya ya, kita boleh berpisah atau bercerai atau mengakhiri pernikahan kita sebatas kematian. Kalau sudah mati sudah cerai. Ya, kalau membunuh itu salah. Tapi menaruh racun sedikit demi sedikit dalam makanannya, atau racun ke dalam hatinya, pelan-pelan nanti dia akan dari sakit hati, lalu kemudian sampai sakit fisik, lalu kemudian mati. Oh, udah berakhir. Berarti sudah, katanya. Hati-hati saudara-saudaraku, itu bukan kematian yang dikehendaki Tuhan dalam hubungan antara seorang laki-laki dan seorang istri yang telah dipersatukan oleh Tuhan. Sebab niat untuk mengakhiri kehidupan dari pasangan hidupnya bukan dari Tuhan, tapi itu muncul dari salah seorang dari mereka yang menikah itu. Berarti mereka mengingkari apa yang telah dikatakan oleh Tuhan, bahwa sifat daripada perjanjian kekal antara hubungan seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang sudah menjadi suami istri itu diingkari oleh salah seorang dari mereka, atau mungkin dua-duanya mereka mengingkarinya. Oleh karena itu, saudaraku semuanya yang sudah mengikat perjanjian pernikahan selama ini, tetaplah teguh. Ya, binalah perjanjian nikah yang sudah dijalani. Dan saudara berdua yang akan memasuki, tinggal berapa hari lagi nih ya, sampai tanggal 17 ya, 17. Ini persiapan yang matang. Sebab ketika saudara nanti tanggal 17 sudah memasuki pernikahan itu, tidak boleh undur lagi, tidak boleh berkata lagi, kamu kurang cantik, tidak boleh berkata seperti itu. Kamu gak cocok dengan aku, gak boleh lagi. Makanya ada 14 hari atau 2 minggu bagi saudara untuk meneguhkan Anda memasuki perjanjian pernikahan itu. Ini kesempatan bagi saudara menguatkan hati memasuki perjanjian kekal itu. Dan Bapak Ibu semuanya, ketika kita melakukan atau tadi mengikuti apa yang telah dilakoni baik saudara berdua, tapi sejujurnya itu juga adalah kita. Sebab ketika mereka mengikat janji di gereja seperti ini, mereka berjanji bukan hanya mereka berdua, bukan mereka berdua dengan Tuhan saja,
tapi juga dengan kita berjanji, dan kita juga tentu berjanji kepada mereka. Bukankah pertanyaan tadi ada juga kepada kita, ditanyakan apakah dari antara kita ada tahu bahwa untuk saudara ini laki-laki, untuk saudara ini perempuan ada ikatan-ikatan yang lain? Karena itu saudaraku, kehadiran kita di sini adalah juga kita terlibat semuanya dalam perjanjian ini. Dan pada waktunya kita juga punya hak untuk mengatakan ketika mungkin pasangan ini mereka telah memasuki pernikahannya, lalu ada salah seorang dari mereka bertingkah tidak benar sesuai dengan perjanjian pernikahan, lalu kita juga harus mengingatkan, kawan, kamu tidak boleh seperti itu loh. Kamu kan sudah berjanji untuk hidup semati. Kamu kayaknya ini sudah mau meninggalkannya, nggak boleh. Dan itulah tanggung jawab kita sebagai warga jemaat, apalagi keluarga dekat yang ikut serta dalam ibadah ikat janji itu, Bapak Ibu Saudara. Jangan nanti ketika mereka mungkin ada kerikil yang dihadapi mereka dalam keluarganya, lalu kita katakan, oh iya memang pasanganmu itu enggak cocok untuk kamu, udah tinggalkan aja lah itu. Oh, hati-hati ibu, bapak, sebab iblis mengintai setiap orang yang mau dipakainya untuk merusak keluarga. Ingat, keluarga itu adalah miniatur gereja, gereja terkecil. Gereja adalah persekutuan orang percaya. Maaf, saya perbaiki. Gereja adalah persekutuan 2 atau lebih orang percaya kepada Kristus. Pasangan suami istri 2 orang percaya, itu gereja, saudaraku. Oleh karena ini gereja terkecil, lalu iblis juga memakai siap-siap, oh ini gereja terkecil harus dirusak. Kalau dirusak gereja kecil ini, maka semua gereja besar itu pun akan hancur. Karenanya rumah tangga menjadi sasaran daripada iblis, supaya gereja hancur. Karena itu hati-hati saudara-saudaraku, kalau kita melihat statistik sekarang ini, statistik perceraian, bukan hanya orang lain lagi sekarang ini yang suka atau senang dengan perceraian, gonta-ganti pasangan, saudaraku. Mulai digerogoti sedemikian rupa dan diguncang dasar pernikahan Kristen juga. Lihat data di pengadilan negeri. Tidak 1-2 dalam 1 bulan keluarga Kristen mengajukan perceraian di pengadilan negeri. Di situ berarti sudah mulai masuk iblisnya mau merusak tatanan kekristenan tentang pernikahan, saudara. Saudara, janji pernikahan itu adalah perjanjian kekal di mana Tuhan yang akan menentukannya. Oleh karenanya setiap orang yang sudah memasuki perjanjian pernikahan itu sesungguhnya mereka harus menaati apa yang Tuhan kehendaki yang akan mereka lakukan supaya rumah tangganya langgeng. Kalau ada kerikil, ya Tuhan tetap setia untuk menolong kita. Kalau ada tantangan, Tuhan tetap setia mau menolong kita. Dan untuk itulah Tuhan berkata sebagaimana dalam firman ini, aku tidak akan membelakangi mereka. Kalau dikatakan tidak membelakangi berarti Tuhan akan tetap berhadapan, menghadapkan wajahnya, menghadapkan dirinya. Ingat formula berkat, ketika kita menerima berkat dalam selesai ibadah, Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, menghadapkan wajah kepada setiap orang Kristen. Tapi secara khusus itu juga formula berkat untuk pasangan suami istri, bahwa Tuhan akan menghadapkan wajahnya lalu memberi damai sejahtera. Dan itulah penyertaan Tuhan dalam kehidupan pasangan suami istri yang setia dalam perjanjian yang mereka ikat. Tapi ketika mulai ada sesuatu dalam hatinya untuk mengingkari, maka Tuhan tentu tidak menghadapkan lagi, saudaraku.
maka damai pun tidak akan ada lagi dalam keluarganya. Karena itu saudara berdua dari awal sudah harus mempersiapkan ini dengan matang ya, mempersiapkan dalam perjalanan saudara supaya tetap setia dengan apa yang Tuhan kehendaki, lalu nanti saudara akan tetap dihadapkan oleh Tuhan wajahnya kepada saudara. Dan kemudian jika kita juga sudah mengingat tadi bahwa janji itu bukan hanya janji satu unsur saja atau satu ranah saja antara pasangan ini berdua, tapi itu adalah juga janji kepada Tuhan, kemudian janji kepada semua warga jemaat atau keluarga. Itu artinya saudara berdua ketika berhadapan nantinya di tengah perjalanan itu, saudara menghadapi sesuatu, saudara juga punya hak meminta ya dari saudara-saudara kita, dari keluarga besar kita, saran apa yang akan dilakukan dengan baik. Jadi jangan abaikan setiap keluarga, setiap orang-orang percaya yang ikut serta mendoakan saudara. Itu harus tetap kita mohonkan supaya mereka tetap setia juga mendoakan, memberi saran dalam kehidupan kita. Dan oleh karena itulah kita sekarang berharap bahwa Tuhan akan berbuat baik. Tuhan juga akan memberikan takut kepadaku katanya, supaya ada dalam diri kita ya, ketakutan kepada Tuhan. Ketakutan itu sama dengan ketaatan kepada Dia untuk melakukan kehendaknya. Dan Tuhan juga akan bergirang karena mereka untuk berbuat baik. Jadi ada sukacita bagi Allah ketika pasangan rumah tangga atau keluarga itu berbuat baik. Tapi ketika tidak ada, tentunya sebaliknya Tuhan tidak akan senang, Tuhan tidak akan bergirang hati. Saudara Luis dan Dona yang mempersiapkan pernikahannya, beberapa poin dari firman Tuhan ini supaya benar-benar saudara memasuki rumah tangga. Ingatlah, saudara mempersiapkan satu perjalanan yang panjang, perjalanan yang kekal, di mana Tuhan yang akan mengakhiri. Karena itu dengan segala kerendahan hatimu, mau menaati dan mengikatkan atau memautkan hatimu kepada pasanganmu, tapi memautkan dalam kasih Tuhan kita. Dan Bapak Ibu Saudara semuanya yang hadir juga pada saat ini, tentunya pertama tadi sudah saya katakan bahwa tentu yang sudah mengikat perjanjian nikahnya tetaplah lakoni dengan baik. Jika ada tantangan pergumulan sekarang ini, Tuhan tetap setia untuk menghadapkan dirinya kepada kita, memberi kepada kita damai sejahtera, asalkan kita juga mau menghadap Tuhan. Tapi yang muda-muda, saudaraku, acap kali kami dengar dari yang muda, takut nikah katanya. Kenapa? Ada yang mengatakan pernikahan itu menjadi penjara, tidak ada lagi kebebasan katanya. Lalu ada lagi yang mengatakan bahwa pernikahan itu tampaknya menyeramkan, sebab mereka dengar atau lihat bahwa ada pasangan suami istri tidak lama mereka menikah tapi sudah berantakan. Lalu ada ketakutan untuk memasuki rumah tangga. Tapi ingat saudara, Tuhan menghendaki supaya orang ciptaannya berpasangan di tengah kehidupan. Itu yang pertama. Dua, Tuhan akan menyertai bahkan memberkati pasangan yang menaati prakarsa Tuhan untuk berumah tangga. Kalau Tuhan sudah berjanji untuk menyertai dan memberkati, tentunya dalam perjalanan atau dalam ketakutan-ketakutan yang mungkin kita lihat tadi, sesungguhnya itu akan bisa teratasi jika kita benar-benar berserah kepada Tuhan. Atau pernikahannya pernikahan yang sungguh di dalam Tuhan, bukan pernikahan asal-asalan saudara-saudara. Sebab itu kita lihat tren pada saat ini, ya, ada banyak yang menikah asal-asalan. Tapi menikahlah di dalam Tuhan, menikahlah di dalam kasih dan kehendak Tuhan, maka apapun ke depan dalam perjalanan, benar ada kerikil, benar ada tantangan,
tapi Tuhan akan menyertai, Tuhan akan menghadapkan wajahnya supaya tetap ada damai sejahtera dalam perjalanan itu. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Segala puji syukur kami naikkan ke hadirat-Mu ya Allah Bapa, yang mengingatkan kami bahwa Engkau akan mengikat perjanjian kekal untuk umat-Mu, dan itu adalah gambaran juga bagi pasangan suami istri, sebab gambaran hubungan antara Engkau dan kami adalah hubungan suami dan istri. Ya Tuhan, untuk kami semuanya, berilah kami juga sukacita menaati apa yang telah Tuhan tentukan dalam perjalanan hidup kami, terutama untuk setiap pasangan suami istri. Dan saat ini Tuhan, dua orang yang kami kasihi, Louis dan Donna, telah membulatkan hati mereka. Mereka akan memautkan cinta kasihnya. Mereka sudah berjanji di hadapan-Mu, berjanji di hadapan semua warga jemaat di sini, akan membina rumah tangga yang dimulai nanti pada hari Jumat depan tanggal 17. Tuhan, kuatkan sertailah mereka di saat mereka membulatkan hatinya sekarang ini, supaya tidak ada perkataan undruk, tapi mereka akan terus, walaupun mungkin akan ada juga tantangan-tantangan yang mereka hadapi. Dan itulah menguatkan hati kami juga dan mereka, bahwa Tuhan akan menghadapkan wajah-Mu kepada mereka dalam perjalanan hidup mereka, untuk memberi damai sejahtera. Berkatilah mereka Tuhan, beri kesehatan, dan juga kepada kedua belah pihak keluarga yang tentu bersuka cita atas rencana pernikahan ini. Mereka akan dalam kegirangan untuk mempersiapkan segala sesuatunya. Terima kasih ya Allah Bapa. Berkatilah semuanya pihak yang telah ambil bagian pada saat ini, yang juga akan mempersiapkan pernikahan ini. Kami juga berdoa secara khusus kepada keluarga yang sudah mengikat janji selama ini. Ya Tuhan, jika ada janji yang mungkin sedikit agak terganggu, tolonglah mereka ya Tuhan, supaya mereka boleh memadu kasih dengan baik, memperbaiki perjanjian mereka dengan sungguh. Kuatkan mereka ya Tuhan. Juga kami berdoa untuk kaum muda yang seringkali dibayang-bayangi rasa takut memasuki pernikahan karena banyak persoalan-persoalan yang mungkin terlihat dari para keluarga-keluarga yang tidak baik. Tapi kami yakin Tuhan, karena Engkau yang memprakarsai pernikahan, karena Engkau juga yang mempersatukan orang percaya memasuki pernikahan, Engkau akan tetap menyertai, memberkati. Teguhkanlah hati saudara-saudara kami yang muda, yang telah mungkin punya calon pasangan, atau yang belum, biarlah Engkau tunjukkan juga Tuhan, supaya mereka memasuki pernikahan baik. Terima kasih ya Allah Bapa, kami serahkan hidup dan doa kami ke tangan-Mu, hanya di dalam anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Terpujilah Engkau. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di saat kita akan menyanyi, kita akan menyerahkan persembahan kita, hidup kita yang benar. Syukur dalam Kristus bergema, janganlah takut.
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, yang mengajarkan kami berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kamu sekarang sampai selama-lamanya. Ibadah ikat janji setelah selesai. Shalom untuk semuanya. Silakan duduk dulu Bapak Ibu. Masih ada barangkali pemberitahuan dari keluarga. Persilakan Amang. Terima kasih Amang Pendeta. Untuk kesempatan menyampaikan kata dari pihak laki-laki, keluarga laki-laki kami persilahkan. Shalom. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yesus atas penyertanya kepada kita semua, sehingga kita pada sore hari ini dapat melaksanakan acara partupulan atau ikatan janji nikah dengan baik dan lancar. Kami dari pihak keluarga mengucapkan terima kasih kepada Amang Pendeta, Amang Pandiangan atas khotbah yang diberikan, juga Pak Halado, pemusik, song leader yang mensupport acara partupulan ini, juga KOR, Ina Deborah maupun WIK 4 dan keluarga, dalam hal ini Hula Hula Simanjuntak, Opu Glendora, Opu Tinus, Opu Gato, Opu Salomo, dan juga teman dan kerabat yang hadir untuk mendukung anak kami Luis dan Dona. Rangkaian acara masih ada beberapa. Ada Mido Daremi pada hari Rabu tanggal 15 dan kemudian dilanjutkan oleh pemberkatan nikah pada tanggal 17. Kita mendoakan bersama ya agar acara tersebut ya dapat berlangsung juga dengan baik dan lancar, dan kita mendoakan Luis dan juga Dona dapat membentuk suatu keluarga yang diberkati dan keluarga yang mencintai Tuhan. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Dari pihak keluarga perempuan kami persilakan.
Selamat sore. Izinkan saya mewakili keluarga besar Bapak FX Putranto, Sunura Harjo, dan Ibu Francisca Yeni Herawati menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, kami menyampaikan rasa syukur yang mendalam kepada Allah Bapa yang Maha Pengasih atas berkat dan karunia-Nya yang telah memberikan kita kesempatan untuk berkumpul bersama di sini dalam acara ikat janji pada sore hari ini. Kemudian kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada keluarga besar calon mempelai laki-laki dan keluarga besar calon mempelai perempuan yang telah datang menyempatkan waktu untuk membantu dan mensukseskan acara ini. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta, petugas gereja, para saksi, KUR, dan semua pihak yang membantu mensukseskan acara ini. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada para tamu undangan yang berbahagia yang telah menyempatkan waktu untuk datang, maupun yang berada di rumah yang menyaksikan melalui tayangan live streaming YouTube. Kami mohon maaf apabila dalam penyambutan dan penyelenggaraan acara ikat janji sore hari ini ada hal-hal yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu semuanya. Akhir kata, kami keluarga besar calon mempelai mohon doa restu dan dukungan dari Bapak Ibu semuanya agar pernikahan Louis dan Donna dapat berjalan dengan lancar sampai di hari H di tanggal 17 November nanti. Terima kasih, Shalom. Sebelum kita menyalami calon mempelai, kami mengundang Amang Pendeta dan Parhalado dan Inang Pendeta untuk berfoto dengan calon mempelai. Sudah itu nanti orang tua kami undang untuk mendampingi berfoto, baru kami undang jemaat untuk memberi ucapan selamat buat calon mempelai.